Mereka dugem tuh bisa di titik 1,2 miliar sebulan itu ada segituan. Karena kan ke tempat dugem nggak mungkin bawa susu ultra Bu ya, nggak mungkin. Minumannya mahal-mahal Pak, udah pahit nggak enak, nyakitin badan, ada yang beli. Kayaknya setan ngakak banget ngeliat itu ya. Dongo banget ini manusia, ngapain masih udah menyakitin, bikin bodoh, bikin hilang sadaran, dibeli mahal-mahal, berasa keren lagi. Itu tipu dayanya. Ya, obat-obatannya dulu kan ya, Inek itu ekstasi itu 800 ribuan paling murah, satu butir. Sabu-sabu 1 gramnya 1,2 juta. Ini nggak usah disurvei nanti Bu ya, nggak usah nyari bandar terus ditanya beneran atau enggak ya. Lalu di tempat kayak gitu dia selalu ngajak karyawannya, kan nggak sedikit, kadang ngajak 20 orang, berapa belas orang. Di tempat kayak gitu juga biasanya ada, mohon maaf, perempuannya kan kerja di situ. Kasihan tuh tempat kayak gitu kan biasa dingin AC-nya. Tapi mereka teh pada kuat gitu ya, baju kurang bahan, jahitan belum jadi udah dipakai, tapi nggak pada masuk angin Bu. Udah kerjaan mereka kan kalau dikrok nggak cantik Bu. Masa pakai baju kurang bahan kelihatan punggungnya kerokan gitu kan. Jadi ngelihatnya kasihan ya Allah, dan ngelihatnya kayak pengen nafkahin gitu. Maksudnya ngasih mukena gitu ya. Nah mereka nemenin duduk doang Pak, nemenin duduk nih ngobrol, nemenin minum. Itu biaya per satu perempuannya, biaya nemenin duduknya itu 2 juta satu perempuan. Karena kan impornya dari Uzbek, dari Thailand, dari Vietnam. Ya. Di situ di Mangga 2 di Sense tahu kan? Jangan dikasih tahu ya. Insya Allah. Daerah kota juga banyak. Nah lepas dari situ, itu selesai karena dia tuh dugemnya konsisten. Wah dugem istiqomah. Maksudnya rutin, saking rutinnya paling lama libur cuma 3 hari. Pasti udah pergi party lagi. Tapi kayak gitu, turun dari mobil mewahnya dia pasti yang pertama kali cerita, aduh stres. Lama-lama aneh, pertamanya aneh tapi lama-lama enggak juga. Ternyata pas kayak pulang ke Indonesia ketemu teman pengusaha, punya restoran 18 cabang Pak. Satu cabang rugi, 17 cabang untung. Setiap kali ngobrol pasti yang dibahas yang ruginya. Gua stres nih bro, yang cabang ini selalu rugi. Padahal 17-nya itu bisa bikin dia ganti mobil terus, bisa bikin dia bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi stres itu yang dipikirin. Segitu teh halal Pak. Komodi iya haram, apalagi ini haram ya. Maka tambah aneh. Ada lagi yang bisa, mereka untuk bisa tidur harus minum pil tidur. Sampai waktu itu mikir, ya Allah ternyata gampang tidur itu suatu nikmat yang luar biasa ya. Kita mah di pengajian G bisa tidur Bu. Ya. Oh pada bangun. Kalau saya mah bukan tidur ini, emang sipit dari sananya. Ya. Insya Allah. Udah gitu, oke silakan. Pada waktu itu kodenya sebetulnya sholat nggak? Oh udah sholat. Udah sholat. Judi gitu ya. Enggak judi juga duit masuk terus Pak. Ya, kan ya, bandarnya. Kodenya tahu itu kan salah kan? Tahu, koruptor juga pada tahu kan itu salah. Iya. Begitu. Cuman jadi waktu itu saya sholat lebih kayak ngobatin perasaan bersalah lah. Seenggaknya pengen sosokan seimbang, padahal kan nggak mungkin seimbang juga. Udah mah sholatnya bacaannya balelo, nggak ngerti juga. Tapi seenggaknya ya gitulah, subuhnya mungkin 7:30. Ya kan jamnya nggak jelas Bu. Saya mah kadang bangun mengawali hari itu bisa maghrib. Karena kan lebih sering bangunnya malam. Ya, jadi kadang jam 9 pagi itu tidur tuh Pak, atau jam 8 kebangun-bangun maghrib. Baru mulai makan. Itu serah saya kan yang punya Pak. Kadang nggak ke kantor, kadang saya cuma jalan-jalan doang. Gitu aja. Jadi udah bangun sistem soalnya. Gitu ya. Punya uang banyak bisa bosan juga ya. Nyobain aja Pak, beneran bosan Pak. Doain biar saya bosan dengan uang banyak. Enggak, emang gitu ternyata. Udah gitu ditambah lagi soalnya yang duitnya lebih banyak mereka lebih stres Pak. Saya mah masih bisa tidur, dia nggak bisa tidur Pak. Selain memang padahal ya dia konsumsi obat yang namanya sabu sih memang ya. Kan kalau sabu barangnya bagus itu bisa 3 hari nggak tidur sama sekali Pak. Efeknya saya di sana nggak nyentuh obat sama sekali sih, nggak konsumsi karena saya tahu itu bikin bodoh. Dan saya ngerasanya dulu yang didapat di sana itu karena hasil mikir, ngerasa kalau saya yang konsumsi itu dan jadi bodoh kayaknya bisa kehilangan itu semua deh. Jadi tapi masalahnya sekeliling itu pemakai. Jadi
hafal pisan bagaimana efek dari setiap obat-obatan, ya. Sampai kadang mereka di dapur narkobanya, karena beberapa teman kan bandar juga, bikin sendiri lagi di dapur narkobanya sambil ngobrol, mereka udah gitu dipisah-pisahin jadi per gram gitu ya. Karena bikinnya sekali banyak, masak, mereka nyebutnya lagi masak. Cuman mereka sekali lagi tadi nggak enak katanya, bosen, jenuh lah gitu ya. Pertanyaan yang selalu muncul adalah saya mau sampai kapan hidup kayak gini. Kadang lebih anehnya lagi nanyanya, ngobrolnya, Pak, kok di ujung banget sih, Pak? Bisa tiguling. Ya udah. Saya tahu. Ini kalau di kursi mie ayam saya berdiri jatuh. Ya Allah ya. Masya Allah. Jangan di crop ya, Bu. Jadi kadang kami ngobrolin tentang kayak gitunya di tempat dugem, meja yang penuh dengan obat-obatan dan minuman keras, wanita menari. Tapi kan sambil kami udah menjelang, udah mau tutup, yang kami obrolin sambil nyenggol, bro, kapan ya hidup kayak gini? Jenuh juga lama-lama. Enak pas lagi pakai obatnya mah, party, udahannya bangun tidur gak enak. Apalagi mereka nyebutnya bekonde rambutnya. Jadi kalau misalkan ternyata barangnya kurang bagus atau minumannya kurang enak, bangun tidur tuh ada sakit kepala yang hebat di belakang kepala gitu. Kayak dipakein konde gitu, ketarik gitu. Ya, emang itu salah satu efek obat-obatan dan minum-minuman keras ya. Tuh rasanya nggak enak, sakitnya luar biasa ya. Dan kayaknya enakan yang hidup sederhana di Indonesia, pulang ke sana lagi, tidur di rumah dikelilingin anak-anak, cucu yang pada berlarian di rumah yang hangat, di atas kasur hangat. Dan saya mikir, di Indonesia udah banyak yang kayak gitu. Cuman mereka nimbrung semua di ruang tengah karena nggak punya kamar. Ya, kenapa lu kayak gitu, bro? Karena mereka memang udah di dunia yang duit tuh nggak ada masalah, Pak. Kalau anak-anak kita bete, bingung mau ngapain, cabut paling ke warung. Ya, anak-anak mereka sudah di tingkatan setiap anak dikasih satu mobil, satu supir, bosen masuk browser, buka tempat online pemesanan tiket, berangkat ke Singapura. Nggak bawa baju, nggak bawa koper. Baju dan kopernya gimana baju gantinya? Ya beli di sana. Udah gitu buka hotel di sana. Karena benar-benar duit tuh nggak ada masalah bagi mereka. Punya kartu sakti bapaknya soalnya tuh, kredit card ya. Begitu udah selesai kayak gitu, jadi kadang dia mikir kapan saya ketemu sama anak saya terakhir juga udah lupa. Boro-boro ketemu anak yang kasur hangat apa segala macam dikelilingi anak cucu. Kadang sama-sama di rumah juga, kalau rumah orang kaya, kebayangan Bu, kadang dari ruang tamu ke kamar aja harus naik angkot gitu. Saking gedenya itu rumah, ya kan? Hiperbola sih ini mah. Cuman kan saking gedenya Bu, kebayang kan rumah-rumah orang kaya tuh yang tiangnya aja nggak bisa kita peluk, saking besar diameternya. Rumah segede gitu, sibuk masing-masing, nggak tahu kapan interaksi dengan anaknya. Ada yang akhirnya tahu-tahu anaknya yang malah udah kecanduan obat-obatan, itu juga ada. Ya, anaknya yang malah udah kecanduan judi juga. Taunya dari karyawannya, bos ini bukannya nama anaknya si bos. Dia main di website, di kasino online-nya bapaknya sendiri. Ada yang gitu juga. Jadi akhirnya nyampe titik, oke, ternyata nggak cuma saya ngerasa kayak gitu, yang lebih kaya juga pengen berhenti, tapi kami tidak punya cukup nyali untuk meninggalkan itu semua. Ya, maka mulai ngelihat sekeliling, siapa ya pendahulu-pendahulu kita yang udah lebih awal gitu. Karena kan judi nggak ada sekarang doang, dulu juga ada puluhan tahun yang lalu. Bagaimana akhirnya mereka? Nggak ada yang happy ending ternyata. Ada yang akhirnya ya bangkrut mah banyak ya. Ada yang udah ditipu sama anak buahnya sendiri, ada yang benar-benar ditinggal anak istrinya kabur juga sama karyawannya, itu juga ada. Ada yang dia tetap kaya sampai akhir tapi anaknya mati overdosis, ada yang meninggal karena HIV AIDS, ada. Pokoknya nggak ada yang happy ending. Maka nggak ada yang happy ending dan semuanya juga pengen ninggalin itu, balik lagi tapi kita nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua. Nah, video AA Game itu adalah puncak di mana sudah yakin harus meninggalkan, tapi cuman butuh sedikit nih untuk ninggalin itu semua.
Muncul video itu. Karena dulu saya ngerasa itu semua hasil dari kecerdasan saya. Jadi seperti menuhankan otak sendiri. Dan karena nggak ketemu teman seumuran yang lebih kaya dari saya, tidak ketemu sama orang-orang yang kadang ketemu sama yang lebih tua juga nanya nasihat bisnis dan yang lain-lain. Jadi ngerasa oke, saya pintar. Ya. Tapi si otak yang dibangga-banggakan itu nggak nemu jalan keluar. Kalau saya pulang dari Indo mesti ngapain? Ya. Kerja mulai lagi dari nol, bisnis mulai lagi dari nol, ya. Tidak punya cukup nyali, sudah terlalu cinta dengan uang sebanyak itu. Meskipun, tapi pas nerima juga bosen-bosen juga. Gitu. Udah sampai nggak ada rasanya gitu. Sama kayak kalau misalkan kita sekarang dikasih duit gopean perak juga kan ada perasaan gembira, enggak, kayaknya biasa aja, gitu kan. Maka ketika udah di titik itu, takut masalah rezeki, ya barulah datang kajian AA yang tentang bahas rezeki itu, yang tentang janin. Kalau kamu udah gede masih takut masalah rezeki, berarti kamu kalah sama janin. Janin itu di dalam perut ibu belum bisa ngapa-ngapain kok. Boro-boro ngomong, kerja, sholat. Tapi ibunya makan apa aja. Jadi itu si janin tumbuh besar, dia dapat rezeki berupa nutrisi. Pertanyaannya kan itu si janin yang pergi mencari rezeki atau rezekinya mendatangi si janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa sujud kepada Tuhanmu. Segitu ragunya kepada Allah. Segitu takutnya masalah rezeki. Terus ngedenger itu teh kayak, oh iya ya, itu teh kan bener. Kayak digaplok weh itu mah Pak. Karena ngerasa kayak otak yang dibangga-banggakan selama ini, kok nggak kepikiran ya ke arah sana. Jadi, bodoh saya teh aslinya ternyata. Udah weh, ditutup YouTube-nya, pesen tiket, pulang. Langsung pulang. Ya 15 hari kemudian Pak. 10 hari kemudian. Karena ya kadang perlu packing, ada beresin yang harus diberesin dulu, biar gimana juga. Jujur waktu pulang dari sana ada mungkin kalau ternyata yang di pulang dan ternyata nasibnya tidak baik-baik juga, menyiapkan sesuatu agar kalau nanti bisa tidak terjadi sesuai yang diinginkan, balik lagi ke sana. Jadi pisahnya baik-baik ya. Masih menyediakan yang memang kalau izin saya menghubungi mereka lagi masuk ke sana lagi bisa mulai lagi Pak. Masih ada lagi cuman malah gini jalannya. Dulu tuh gak kepikiran kayak gini ketemu ibu-ibu ngobrolin tentang Allah. Pokoknya cuman pengen nyari tenang. Karena dulu nyari tenang itu ketika ngelihat mereka udah punya itu semua gak bahagia juga, gak tenang juga. Maka saya mikir, siapa sih jadi sebetulnya orang yang punya kebahagiaan tanpa batas dan tanpa alasan? Kesimpulannya waktu itu dua. Satu anak kecil, sama dua orang yang udah menemukan Allah dalam hatinya. Kita sama anak kecil tuh kalah karena ngelihat anak kecil kan, bayangin dulu deh senyum anak-anak ya. Lepas gitu kan. Senyum-senyum yang gak pernah mikirin cicilan ya. Senyum-senyum yang gak pernah mikirin token di rumah udah bunyi melulu gitu. Tenang aja gitu mah. Anak kecil adalah bukti manusia itu lebih mudah berbuat baik. Karena 5 menit abis benjol sama temennya, dia baikan lagi. Yang berantem ibu ya. Nah kamu habis benjol sama dia, kenapa main? Bagi anak kecil, benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan aku suka, kenapa aku harus musuhan sama dia? Sederhana kan? Dan salah satu alasan anak kecil itu lebih mudah bahagia, saya nyampe di satu kesimpulan bahwa anak kecil itu belum ada pesaing Allah di dalam hatinya. Kita makin gede, gini ya rasanya punya duit enak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya populer enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Bahkan menjadi standar kebahagiaan kita. Sehingga kita percuma gajian tiap bulan, percuma gajian 20 juta sebulan. Kalau saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia tuh. Saya mah baru bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia tuh. Enggak, dulu kita bisa bahagia tanpa itu semua. Kenapa makin gede malah makin sulit bahagia? Padahal bicara sama anak kecil, pinteran kita daripada bocah. Dan duitnya banyakan kita daripada bocah. Tapi dia tetap lebih mudah bahagia. Seolah jadi membuktikan, bahagia tuh tidak sekaku itu, tidak sebaku itu. Karena kalau memang bahagia itu baku, harus punya minimal duit berapa juta dulu, harus punya jabatan minimal setinggi apa dulu. Nggak adil dong Allahnya. Tapi ketika akhirnya kita nggak punya standar itu, sebagaimana anak-anak, ya itulah kerennya Islam itu melepaskan manusia dari perbudakan. Tidak hanya perbudakan secara nyata, tapi juga perbudakan kita dikurung, diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Ya, udah selesai. Di komunitas waktu itu di sana di Thailand,
Ada orang Indonesia lain atau cuma Koko Banyak, sendiri? banyak. Di sana itu karena dilokalisasi, Pak. Jadi perjudian dan dikhususkan di satu tempat itu. Jadi itu sudah keluar Thailand, tapi belum masuk Kamboja. Besarnya cuma segede satu kelurahan, Pak. Tapi isinya cuma diskotik sama kasino. Cuman itu doang. Dan 2015 dapat info dari orang imigrasi sana, itu sudah ada sekitar 4.000 orang Indonesia di sana. Memang kebanyakan orang Cina Medan. Gitu ya. Jadi memang pada di sana karena memang kalau buka di Indonesia capek kejar-kejaran. Kalau di sana legal. Di sana ada legalnya. Kita bisa numpang nebeng dengan legalitas kasino fisik di sana. Sewa salah satu ruangannya. Kalau suatu saat ada yang rese, kita bisa diakuin bahwa ini adalah subunit dari kasino fisik di sana. Ya, jadi kita tinggal bayar upeti. Upeti, ya kita bayar upeti ke pihak-pihak yang seharusnya menangkap dan menegakkan keadilan dan melindungi. Demi Allah masih banyak orang-orang baik dari instansi mereka ya, tapi banyak juga yang oknum lah ya. Oknum-oknum tersebut kita kepada mereka sebulan, untuk grup saya Pak, sebulan masih setor 3-4 miliar sebulan. Makanya kalau misalkan ada puncak tertingginya katanya itu bisa dapat triliunan, wajar banget. Karena gitu setorannya. Jadi bisa nggak kalau disimpulkan bahwa kalau pekerjaan yang dilarang Allah, sebanyak apapun, semewah apapun, pasti kita tidak bahagia. Bisa disimpulkan? Enggak cuman pekerjaan yang dilarang Allah, yang boleh pun jualan benar-benar halal gitu, tapi terlalu melekat di hati pasti jadi masalah. Karena apapun yang melekat di hati pasti jadi masalah. Ini benda berfungsi nggak? Bermanfaat nggak? Kalau nggak pakai ini nggak akan kedengeran ke belakang. Tapi kalau benda sebermanfaat ini ngelekat, nggak usah ke hati, ngelekat dengan tangan saya aja. Mau makan susah, mau salaman susah, mau cebok susah, ya segitu teh bermanfaat. Apalagi yang tidak bermanfaat, apalagi yang membuat kita jauh dari Allah. Dah hati teh segitu-gitunya Pak, sempit. Tapi di dalamnya kita taruh harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita, dan nyelip Allah sedikit di situ. Atuh wajar empet-empetan, makanya hidup terasa sempit. Ya. Gitu kan, makanya ketika akhirnya sudah lepas dari itu semua, aslama yuslimu, Islam, ya, lepas itu semua, ya selamat berbahagia. Karena udah lepas dari itu semua. Kita pasti selalu ngelihat Pak, orang yang udah punya segalanya. Cara melepaskan dari terikatan itu gimana? Dilatih nanti sama Allah, Bapak ditipu, Bapak dikerjain orang. Iya. Dia kabarnya emang duit yang dibawa dari Thailand sih sampai di sini ditipu. Iya, dibersihkan gitu ya. Bersihkan. Awalnya menderita Pak. Karena saya ngerasa oh ini exit strategi nih, strategi bagus. Yang lain kan berhentinya karena bangkrut, karena hancur gitu. Saya masih bawa duit ratusan juta, ya pasti bisa buat modal usaha atau apa segala macem. Cuman kan katanya pengen tobat, pengen hijrah, masa duit haramnya masih dikekepan wae ya, masih di ngerti nggak dikekepan? Ngerti? Oh gitu. Tuh, saya kalau pakai Mandarin ibu tambah pusing, ya, Insya Allah. Maka beres dari situ ya udah datanglah para penolong untuk menjadi pembersih itu tadi ya, ngajak bisnis, tahu-tahu hilang orangnya sampai sekarang entah kemana. Ada yang nggak nipu tapi bisnis sama dia rugi, dia aja nyampe bingung sebelum dan setelah bisnis dengan elu Den, gue nggak pernah rugi, kenapa sama lu malah rugi ya? Ya udah dalam hati teh, ya lu lagi jadi jalan buat bersihin duit haram gue bro. Jadi akhirnya kan jadi nggak kemakan, mungkin kata Allahnya oke, kamu nggak punya pengen tobat, pengen hijrah, tapi nggak punya nyali untuk ninggalin atau langsung ngebakar semua duit haram tersebut. Tenang, ada pertolongannya. Itu bala bantuan meskipun baru nyadarnya 2-3 tahun kemudian. Tapi itu mah ternyata kayak lagi dilepaskan kemelekatan. Sama, nanti kan ketika nambah duit terlalu banyak juga kita bosen. Ketika kehilangan duit terlalu sering juga kita garing. Kemarin juga rugi, kemarin juga 30 juta angus, kemarin juga 80 juta habis, sekarang cuma rugi 15 juta mah biasalah. Jadi kayak hijrah tuh kayak kita lagi jadi amplop tapi sudah terlalu banyak perangkok nemplok di situ. Kayak lagi dicabutin tuh satu-satu. Ya sobek-sobek dikit wajar lah, tapi akhirnya jadi nggak ada yang melekat lagi gitu. Melekat. Jadi ya enak lah pelong jadinya ketika udah itu semua. Dan selalu kita diperlihatkan ada tuh orang yang nggak punya itu semua hidup tambah gemuk malah nggak ada urusannya ya. Jadi ya udah ya tenang. Kira-kira apa pesan yang bisa ditarik dari perjalanan sampai hijrah itu buat yang muda-muda terutama? Iya. Artinya
Kira-kira nggak usah nyoba-nyoba deh gitu. Iya. Atau dari kecil lebih bagus sebetulnya dekat dengan Allah. Oh iya. Makanya saya pengen berawal dari semua dengan yang kita semua inginkan. Tadi kan kita sepakat semuanya pengen tenang, pengen bahagia gitu ya. Karena tadi kita sudah sepakat nggak ada yang pengen menderita. Nah masalahnya silakan, mangga mau cari kebahagiaan dari mana aja silakan sana. Wallahi ujung-ujungnya bakal bosan dan ujung-ujungnya pasti nyari Allah. Pertanyaannya, kalaupun pengen nyari Allahnya nanti, kan Allah Maha Penyayang kok. Nanti aja tobatnya pas tua. Betul, tobat pas tua juga masih punya peluang diampuni saking Allah Maha baiknya. Tapi kan pertanyaannya siapa yang menjanjikanmu hari tua? Maka kalau kita tahu ujung-ujungnya bakal nyari Allah, ujung-ujungnya akan kembali pada Allah, mendingan jadi pilihannya dua, mau nyari Allah sekarang atau Allah paksa dulu untuk mencari dirinya. Dengan pahitnya dunia, dengan pahitnya ditipu, dengan pahitnya apa, enggak, udahlah. Karena kita akan selalu pernah menemukan orang yang katanya kayaknya bahagia dari jabatan, yang punya jabatan, punya jabatan, Pak, nggak usah dibongkar seluruh kasusnya, satu aja kasusnya kebongkar, diguling tuh, ya. Apalagi nanti di hari akhir dibongkar segala, ya. Satu kasus di dunia bisa membuat orang kejungkal, Pak. Salah ucap sedikit, ya, akhirnya terjadi penistaan secara agama, ngejungkal, Pak. Ya. Cuman satu kali salah lisan tuh, Pak Belit Jigong, ya, kesleo lidahnya, ya. Kayak udahlah ya, mendingan udahlah kalau pengen tenang, udah cari Allah saja. Proses hijrahnya ya. Proses hijrah. Sekarang kita mau kembali ke yang kedua tadi, artinya Denis menemukan kebenaran, ya, bahwa ternyata Islam itu yang benar. Ya. Bagaimana membuktikannya bahwa memang Islam itu benar? Gini ya, kalau misalkan setiap, kan sekarang agama misalkan banyak gitu ya, maka biasanya kita di dalam Islamnya percaya kalau kita ikut dengan aturan Islamnya nanti misalnya ke surga gitu ya, kalau enggak ke neraka. Masalahnya di kepercayaan lain juga begitu, Pak. Kalau mereka turut dengan Tuhannya mereka, menurut mereka ke surganya mereka, maka kalau nggak nurut nanti ke nerakanya mereka. Dalam artian orang yang masuk surganya kita itu sama aja kayak yang masuk nerakanya mereka gitu, ya kan? Nah bagi mereka lebih benar. Masalahnya kalau memang Allah itu yang Maha Satu itu menciptakannya memang dengan sengaja banyak agama, ya. Kalau memang Allah dengan sengaja menciptakan banyak agama dan surganya ada banyak, menurut kita surga tapi bagi mereka neraka, menurut mereka neraka tapi bagi mereka surga, maka ini seperti kita lagi di prank, dibodoh-bodohin satu dunia, sealam semesta. Karena kita yang ini benar bagi mereka, yang itu neraka. Bagi mereka itu surga, bagi kita itu neraka. Maka aneh kalau misalnya kayak gitu. Maka pasti seharusnya cuma ada satu yang benar. Ya. Nah, tugasnya akhirnya kita mencari tahu tuh yang Maha Satu itu. Ketika akhirnya waktu itu mikirin dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Karena waktu itu ya berangkatlah. Karena sekolahnya sekolah Katolik, jadi mencari di sana. Begitu keluarga besar terutama dari ayah dulu Buddha, jadi nyari tahu juga di sana. Dan jawaban di dalam Islam itu memang yang paling kena, paling gampang, paling tepat gitu ya. Karena kalau masalah pencipta mah jelas lah ya. Kita ada ujungnya gitu ya. Ini kursi ada yang bikin, pabriknya dari orang yang bikin, orangnya dari orang tuanya dari kakek neneknya dari orang tua, nenek dari neneknya, begitu aja terus. Pasti harus ada yang udah ada jadi ujungnya dong. Yang jadi maha awal, kalau dalam bahasa Arab jatuhnya azali. Dia tidak berawalan dan tidak berakhiran. Ya. Dia telah dahulu ada sebelum semuanya ada, dan akan tetap ada setelah semuanya tiada. Karena kalau tidak ada si itu, maka nggak ada ujung-ujungnya. Maka kan pilihannya 3 nih. Oke, anggaplah itu Tuhan. Nah, siapa Tuhan ini dari mana? Nanti akan timbul pertanyaan baru. Siapa yang menciptakan Tuhan? Maka nanti ada 3 pilihan jawaban. 1, dia menciptakan dirinya sendiri. Nggak masuk akal. Kalau misalkan dari sesuatu tidak ada, kosong nih, tahu-tahu, jreng, aku menciptakan diriku sendiri. Dari ketiadaan tiba-tiba ada, gitu ya. Oke, yang itu gagal. Maka yang kedua, diciptakan oleh pihak lain. Kalau dia diciptakan bukan Tuhan dong. Ya kan?
Yang ketiga, ya udah yang paling masuk akal. Ya memang dialah asal muasal dari segala hal apapun yang ada. Yang disebut azali itu tadi. Terlepas kita misalkan nggak kepikiran bagaimana caranya, metodenya dalam penciptaan segala macamnya. Tapi ya secara logika pasti banget ada yang sudah ada duluan yang menjadi asal muasal dari semuanya. Karena kalau enggak, masa ini semua simsalabim begitu banyak ada? Dulu ada orang muslim ya ngobrol sama orang ateis. Yuk kita besok debat, diskusi. Jam berapa? Besok janjian di sini jam 3 sore. Oke, kita pulang dulu ya, besok ketemu lagi di sini. Besoknya si ateis sudah nyampe itu di situ, Pak, jam 3 sore. Mana nih yang katanya bertuhan telat gitu. Datang memang, tapi telat. Ditanya, kenapa kamu telat? Iya, rumah saya jauh. Tadi kehalangan dengan sungai, lagi tinggi sungainya, nggak ada perahu buat nyebrang. Ah, terus gimana kamu akhirnya bisa nyampe sini? Tiba-tiba ada pohon jatuh jadi jembatan, saya nyebrang. Diketawain sama dia. Hahaha, aneh. Masa tiba-tiba pohon jatuh langsung jadi jembatan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Diketawain lagi sama yang beriman. Hahaha, kamu lebih aneh. Kalau kamu nggak percaya sama pohon jatuh tiba-tiba aja nggak percaya, terus ini segala alam semesta segini gede tiba-tiba gitu ada semuanya. Ouch, 1-0. Ya. Tiba-tiba gitu ini semuanya beneran nggak masuk akal lah tuh. Ya, oke. Satu kejawab. Kita berasal dari Sang Maha Satu. Terserah orang mau nyebutnya apa itu dulu. Tapi dia jelas Sang Maha Satu. Ya. Nah, setelah kita lanjut pertanyaan selanjutnya untuk apa kita diciptakan? Memang ketika untuk apa diciptakan, kalau pakai bahasa Quran mah udah jelas ya. Quran surat 51 ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau dulu saya ngejawabnya, seharusnya kita kalau kita diciptakan untuk itu, seharusnya kita tenang di situ. Kayak contoh, kalau memang manusia diciptakan emang hanya khusus untuk ngejar-ngejar duit, dan memang hanya khusus untuk jadi orang kaya, sukses itu kaya, maka seharusnya orang yang kaya tuh udah lepas dari segala penderitaan dan dia bisa bahagia. Tapi enggak tuh, ada yang udah kaya masih kekurangan. Enggak. Kalau memang bahagia itu atau kita diciptakan itu hanya untuk ngejar jabatan, berarti harusnya yang punya jabatan harusnya tenang dong, karena memang itu dia diciptakan, untuk itu dia diciptakan. Ya, ibarat kalau kita akhirnya buntu dengan segala pengejaran itu, bisa jadi memang karena fungsi kita tuh bukan untuk itu gitu, Pak. Contoh, kulkas fungsinya untuk mendinginkan, untuk dijadiin tatakan buat nyetrika, ya, ditigulingin kulkasnya, dijadiin wadah buat nyetrika, ya. Ih, nggak enak nih kalau nyetrika pakai ini. Ya emang bukan buat itu gunanya, gitu. Silakan baca buku manualnya, ternyata diciptakannya untuk mendinginkan, bukan buat untuk jadi tatakan nyetrika. Ya, kita nih selama ini mencari saya tuh buat apa ya? Ah, kayaknya saya harus jadi orang kaya. Ah, kayaknya saya harus jadi orang populer. Tapi setelah dapat, kok nggak masuk juga ya? Kok di hati nggak enak juga ya? Kok nggak tenang juga di hati ya? Yuk, udah harus mulainya berpikir bahwa kayaknya saya bukan diciptain buat ini deh. Makanya kan setiap kali ada orang yang mendapat itu semua, mereka semua punya statement yang sama, pernyataan yang sama bahwa saya sampai kapan ya hidup kayak gini, nggak enak. Cuman ada satu jenis golongan orang yang tidak akan pernah berkata seperti itu, Pak. Orang yang telah menemukan Allah di hatinya, sudah di jalur Tuhannya. Silakan cari orang soleh manapun, Pak, yang udah bener-bener soleh asli ya. Nggak ada mereka yang berkata, saya mau sampai kapan hidup damai, tenang, sejahtera gini ya? Kayaknya akan diazab deh. Gak ada, Pak. Meskipun di kacamata orang, dia untuk dapat ketenangannya itu harus ninggalin jabatannya dulu, harus ninggalin perusahaannya dulu. Ya. Tapi enggak tuh, bagi mereka nggak menderita, tetap tenang-tenang aja. Maka ketika dulu saya mencari kebahagiaan untuk apa saya diciptakan, saya kira saya diciptakan untuk jadi kaya dan sukses, ternyata saya malah buntu. Saya kira, iya ya, yang nggak pernah akhirnya menderita dan protes dengan jalan yang dia pilih, cuman orang yang berhasil menemukan Allah. Saya mikir, ini nih yang belum saya cobain nih. Ya, udahlah coba yuk belajar gimana sih agama itu, Tuhan itu gimana sih, Allah itu apa. Ternyata benar aja, tenang udah hidup teh. Cuman memang saya dulu waktu pulang ngebalik, Pak. Biasa orang ngaji itu kalau ada waktu luang, sisa beres kerja, beres buka usaha, beres buka toko, ada waktu sisa seminggu sekali ngaji. Kalau dulu dibalik, ngaji, belajar dulu, ada waktu sisa baru ngurus usaha. Pengen ngetes mati nggak saya? Karena udah nyobain, bener-bener dunia terus, tapi nggak nyari agama, nggak nyari Allah sama sekali di sana, nggak berhasil juga. Coba tes, Allahnya dulu yang dicari, dunianya ngiringin aja ngikutin. Ah enggak tuh, sekarang malah dikejar-kejar Bu sama dunianya Bu. Ya.